Shalom, ketemu lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Berkat. Masih banyak orang yang belum paham atau miss opini atau pemahamannya salah mengenai apa itu menjadi berkat. Banyak orang berpikir, saya terlahir sebagai bisnismen, saya terlahir sebagai pengusaha. Ya udah, berarti Tuhan menciptakan saya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, untuk mikir bisnis saya supaya semakin gede gimana, dan berbagai pemikiran-pemikiran dunia lainnya. Banyak orang beranggapan, masih banyak orang yang beranggapan bahwa kalau misalnya kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita menjadi berkat, yaitu khususlah buat orang-orang sana, buat orang-orang yang sering pelayanan di gereja, buat para pendeta-pendeta, ya buat orang-orang yang mungkin bagi pandangan mereka itu orang-orang yang rohani gitu. Tapi sebenarnya salah, apapun profesi kita harus tetap menjadi berkat untuk sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan khusus buat para pendeta, bukan khusus buat para orang-orang rohani, bukan khusus buat orang-orang yang betul-betul mengikut Tuhan, tidak. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib buat semua orang. Jadi apapun profesi kita, nggak mungkin kan semua orang jadi pendeta juga, nggak mungkin juga semua orang jadi pelayan, nggak mungkin juga semua orang jadi pembisnis, jadi petani, jadi pegawai bank misalnya. Nggak mungkin, setiap orang punya porsinya masing-masing dan itu sudah direncanakan, sudah diplotting sama Tuhan. Nah, dalam profesi kita masing-masing, kita harus tetap bisa untuk menjadi berkat. Jadi kalau kita dalam bisnis, kita menjadi berkat dalam profesi kita berbisnis dan berbagai profesi yang lainnya. Yang pertama adalah kita menjadi berkat lewat perkataan. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Yang pertama adalah lewat perkataan. Lidah itu tidak bertulang, tetapi lidah bisa mematahkan semangat orang. Seperti contoh, ada orang misalnya cerita sama kalian, sama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menonton video ini cerita, lalu kalian sebenarnya harus untuk memberikan semangat. Tapi terkadang manusia ini cenderung suka gosip ya. Oh iya sih gini. Akhirnya jadi ngebuat semangatnya patah gitu. Misalnya ada orang bermimpi, oh saya mau memimpi gini. Kita malah ngomong, mimpi ketinggian, kalau jatuh sakit. Nah itu kan membuat semangat kita menjadi patah. Atau kita mengucapkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan hina, perkataan-perkataan yang hambar, perkataan menipu, dan perkataan-perkataan lainnya. Untuk itu kita harus menjadi berkat lewat setiap perkataan kita. Perkataan kita bukan caci makian, perkataan kita bukan menjadi syak bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi perkataan kita boleh menguatkan, boleh menebar kebaikan, boleh menebar kasih Kristus kepada orang lain, boleh kita pakai untuk menginjil, boleh kita pakai untuk menolong, membantu orang. Kita bisa gunakan perkataan itu untuk kita menjadi berkat lewat perkataan. Yang kedua adalah menjadi berkat lewat perbuatan. Galatia 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Di sini jelas berkata bahwa bertolong-tolonglah. Setiap manusia itu, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada manusia yang sempurna, semua punya kelemahan dan semua punya kelebihan. Jadi kita harus saling tolong-menolong. Kenapa ada suami dan istri? Ya karena semuanya saling menguatkan, saling mengisi kekosongan. Jadi kita menjadi berkat lewat perbuatan. Kita bisa saling bertolong-tolong, kita bisa diberkati untuk memberkati orang, kita bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan, kelaparan. Kita berbuat kebaikan. Jadi perbuatan kita harus menolong orang. Menolong bukan hanya berupa tentang materi, tapi kita bisa menolong lewat perbuatan. Kita bisa membantu pekerjaan orang lain. Kalau misalnya ada yang susah, kita bisa tolong. Dan perbuatan ini juga kita harus lakukannya dengan baik.
teramat lebih juga motivasinya harus dengan benar gitu. Jadi yang kedua adalah menjadi berkat lewat perbuatan kita. Tuhan menyuruh kita untuk kita saling tolong-menolong, saling memberkati, saling membantu, saling menolong, saling memberkati. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Kalau tadi yang pertama adalah lewat perkataan, yang kedua lewat perbuatan, yang ketiga ini adalah menjadi berkat untuk Tuhan. Untuk Tuhan artinya apa? Perkataan itu bisa dilihat oleh manusia, bisa didengar. Perbuatan pun bisa dilihat dan didengar oleh manusia. Terlihat wujudnya secara fisik ya. Tapi ada satu yang manusia nggak bisa ngelihat. Apa? Hati. Maksudnya di sini menjadi berkat untuk Tuhan adalah, jadi kalau kita mau menjadi berkat yang betul-betul bermakna, berkenan di hadapan Tuhan, kita harus memiliki hati yang bersih. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Percuma kita berusaha menjadi berkat lewat perkataan, lewat perbuatan, tapi kalau motivasi kita salah, untuk mencari kepujian manusia, untuk munafik, cari muka, atau motivasinya yang lain, misalnya kayak, oh saya bantu dia nih, ya next time kalau saya susah, Anda bantu saya ya, pamrih. Nah itu salah, jelas. Jadi yang ketiga poin yang cukup penting adalah menjadi berkat untuk Tuhan. Jadi perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan harus dengan hati yang bersih, hati yang tulus, yang ikhlas. Kita bukan hanya menolong kepada manusia, kita ngelihat manusia, kita tolong manusia, tapi setiap perbuatan-perbuatan kita juga punya tanggung jawab sama Tuhan. Walaupun kita menolong lewat perkataan, lewat perbuatan, tapi kalau hati kita nggak benar, walaupun manusia bisa kita bohongi, karena manusia nggak bisa ngelihat hati, ya tapi Tuhan ngelihat kita. 24 jam Tuhan tahu apa yang jadi isi hati kita. Jadi itu dia 3 cara untuk kita bisa menjadi berkat. Yang pertama lewat perkataan, lewat perbuatan, dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jaga hati kita, supaya setiap perbuatan, setiap perkataan kita bukan hanya kepada manusia, tapi hati kita juga tulus murni. Supaya apa? Supaya kita dapat berkat daripada Tuhan. Kalau kita membantu orang tapi motivasi kita salah, justru kita berdosa. Udah nggak dapat berkat, malah berdosa. Kita yang rugi. Gitu. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita menjadi berkat. Apapun profesi kita, itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi suatu tembok atau kotak-kotak. Oh saya hanya bisnismen ya, saya nggak usah lah jadi berkat. No, enggak. Apapun profesi kita harus tetap menjadi berkat sesuai dengan salib, sesama manusia, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih perenungan malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.